Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, yang saya takzimkan ayahanda dan ibunda semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilanggengkan iman dan Islamnya, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di pagi yang penuh berkah ini, hujan, kita diberikan rahmat oleh Allah, taufik. Apa ya itu? Salat subuh di masjid, yang kedua taklim. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan. Saya mau jelaskan dikit, tadi kebetulan saya terlambat datang ke sini dan akhirnya tidak dapat jamaah. Bapak-bapak, boleh ketika misalkan saya atau siapapun tidak dapat jamaah, kemudian ada jamaah yang sudah melakukan sholat berjamaah, boleh dia mengiadah sholat jamaahnya. Mengiadah itu mengulang lagi untuk yang kedua kalinya, biar orang yang nggak kedapatan jamaah itu hukumnya boleh. Niatnya bukan adaan, tapi i'adatan. Nah, seperti kasus misalkan ada tamu datang ke rumah kita, kita sudah sholat isya, kemudian tamu tersebut belum sholat isya, kebetulan pingin sholat di rumah kita, dan dia sendiri. Nah, sebagai tanda kita menghormatinya, kita ikut berjamaah dengannya dengan niat iadah. Biar apa? Biar si tamunya dapat sholat jamaah. Itu namanya iadah sholat. Boleh, ya boleh, dan sunnah. Apalagi kalau misalkan kita nggak dapat jamaah, sholat sendiri. Taruhlah misalnya di masjid nggak ada jamaah nih, sholat zuhur atau sholat isya. Pas sudah selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, ada jamaah masuk mau sholat isya. Kan kita nggak jamaah. Nah, sementara ini ada jamaah mau sholat jamaah. Maka boleh kita untuk mengiadah, bahkan ya dianjurkan biar kita mendapatkan pahala sholat berjamaah. Jadi 2 kali dong melakukannya. Iya, 2 kali, namanya iadah, mengulang kembali. Itu boleh. Yang kedua juga yang mau saya ingatkan, seorang boleh bermakmum kepada orang yang sholat apapun statusnya selama gerakannya sama. Misalkan ada orang sholat sunnah ba'da zuhur. Nah, kemudian saya datang belum sholat berjamaah zuhur. Maka saya boleh bermakmum sama orang yang sholat sunnah ba'diyah zuhur. Saya sholat zuhur, dia sholat ba'diyah. Saya bermakmum sama dia. Boleh, boleh. Tidak masalah. Nah, ini kalau mau dijelasin panjang di fikih, ada dalilnya. Jadi boleh hukumnya untuk kita bermakmum sama orang yang sholat sunnah sementara kita sholat wajib, selama gerakannya sama. Kalau gerakannya nggak sama, nggak boleh. Misalnya yang satu sholat jenazah, saya sholat zuhur, nggak bisa saya bermakmum sama sholat jenazah karena dia nggak ada sujud. Nah, itu yang pertama mau saya sampaikan. Kemudian bapak-bapak, pada pertemuan kali ini setelah kita selesai membahas fikih tahawulat, ada permintaan dari Bapak Rudi agar kita membahas kitab Aqidah Thahawiyah. Tapi sebelum kita membahas kitab Aqidah Thahawiyah, saya ingin kasih namanya muqaddimah dulu, yaitu tentang permasalahan yang lagi trendy dan hot ya. Apa itu? Tentang ahlus sunnah wal jamaah. Karena sekarang ini banyak sekali perdebatan bukan hanya seputar kunut. Kalau mungkin tahun 2000-an ke bawah itu paling masalahnya kunut, tahlilan. Kalau sekarang lebih krusial lagi perdebatannya, yaitu mengklaim ahlus sunnah wal jamaah. Nah, bukan hanya itu, nanti berujung kepada pembahasan akidah.
Jadi bukan lagi masalah kunut, tapi udah merembet ke masalah keyakinan. Yang celakanya kalau nanti ada yang saling mengkafirkan. Nah, ini sangat bahaya. Dan yang mengklaim ahlus sunnah wal jamaah ini banyak. Bahkan membuat umat mungkin pada bingung. Jadi sebenarnya yang mana sih ahlus sunnah wal jamaah? Nah, ini yang seyogianya kita pahami. Bagaimana sebenarnya ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian dari pelajaran ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk kita mencerai-beraikan daripada ukhuwah Islamiyah. Ini dimaksudkan agar kita lebih paham dan bijaksana dalam menyikapi perbedaan yang ada di sekitar kita, di antara kaum muslimin. Nah, baik bapak-bapak semua, kita lihat dulu siapa ahlus sunnah wal jamaah ini. Ada dua pembahasan. Pertama, mukaddimah tentang perpecahan umat dalam bidang akidah khususnya. Kalau dalam bidang fikih sih sebenarnya nggak ada masalah, nggak usah harus dipermasalahkan. Kayak kunut sama yang nggak kunut itu mah bukan masalah kecil lah ya. Jangan sampai cuma gara-gara yang satu kunut dibilang ahli bid'ah nggak boleh diikuti. Ini mah masalah-masalah remeh. Jangan sampai hanya karena yang satunya pengen gelar syukuran, ya dikatakan sebagai keluar dari garisnya sunnah Rasulullah. Ini masalah kecil. Ya, dari zaman dulu juga sudah ada. Yang lucunya lagi di satu negara, nggak boleh melaksanakan syukuran, nggak boleh bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad, tapi boleh merayakan Halloween. Ngaco. Syukuran nggak boleh. Ya, mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad nggak boleh. Tapi Halloween boleh. Gimana ini? Kan ada konslet di sini. Ya, dikatakan nanti keluar dari sunnah. Tapi kalau Halloween boleh. Merayakan ulang tahun negara boleh. Kok merayakan kelahiran negara boleh, tapi memperingati kelahiran Nabi Muhammad nggak boleh. Lah apa bedanya? Nanti kalau dibilang, oh kalau memperingati kelahiran negara ini, itu bukan ibadah. Ini hanya sekedar bersyukur. Lah itulah memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, bukan ibadah yang dari sononya, tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi permasalahan dalam fikih itu bukanlah hal yang krusial. Ini ada yang nanti lebih dalam lagi permasalahannya daripada sekedar permasalahan fikih. Sekali lagi ini bukanlah buat kita mengklaim diri paling benar, bukan kita untuk memvonis, mencaci maki, tapi kita untuk faham. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang benar. Itu mukaddimah. Kemudian yang kedua adalah kapan sih istilah ahlus sunnah wal jamaah muncul? Ini kata ada nggak sih di zaman Nabi, di zaman sahabat ini ada nggak sih? Sekarang ini rame, banyak orang yang ngarang buku ahlus sunnah wal jamaah. Kata buku A, yang itu bukan aswaja, ahlus sunnah wal jamaah. Kata B, yang itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Kata buku A, yang selamat ahlus sunnah, yang itu bukan ahlus sunnah. Kata yang B, yang selamat ahlus sunnah, yang A bukan ahlus sunnah. Nah, jadi gimana dong? Jadi kita harus kemana? Nah, kan ini yang membingungkan. Maka kita harus tahu dulu penamaan ahlus sunnah wal jamaah dulu. Baru nanti terakhir kita ambil kesimpulan bagaimana kita bersikap seharusnya. Baik, bapak-bapak, sekarang step awal dulu. Muqaddimah perpecahan umat dalam bidang akidah khususnya. Pertama, ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, disebutkan dalam kitabnya Al-Imam Al-Bukhari, yang bunyinya an Abi Hurairah qala Rasulullah asyhadu alla ilaha illallah wa anni Rasulullah.
Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasannya aku utusan Allah. Jadi Rasulullah bersaksi terhadap dirinya kalau dirinya benar utusan Allah. Ya. Kemudian la yalqallahu bihima abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah. Tidaklah ada seseorang yang berjumpa dengan Allah, maksudnya wafat. Tidaklah ada orang yang wafat dengan kalimat syahadat, dia nggak ragu-ragu. Dia yakin dengan kalimat syahadat, dakhalal jannah, dia akan masuk ke sorga. Jadi kan dari konteks hadis ini jelas ya, kalau mau masuk sorga kuncinya satu, bersyahadat tanpa ragu-ragu. Jadi ini hadisnya jelas. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah. Jadi sekali lagi ayahanda dan ibunda, ya, kunci daripada masuk surga adalah kita mengucapkan kalimat syahadat dengan sepenuh hati. Nah, itu poinnya dalam hadis ini. Kemudian di dalam hadis lain disebutkan, ini poin pentingnya. Setiap orang yang bersyahadat dengan yakin tanpa menyekutukannya, maaf ya, ini ada hadis lagi yang belum disampaikan sebelum kita ke poin penting. Hadisnya dari Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bunyinya, man laqiyallah, siapa yang berjumpa dengan Allah dia wafat, la yusyriku bihi syai'an, tidak memusyrikkan Allah sedikit pun, maka dia masuk surga. Kata Anas bin Malik, wah dia senang, kalau gitu gampang dong kunci surga. Lah iya emang gampang, bersyahadat aja dengan yakin insya Allah masuk surga. Ini hadisnya jelas rawahul Imam Bukhari. Nah, pernah ya poin ini, makna hadis ini dikritisi oleh seorang yang digelari sebagai cendekiawan muslim, dan ini videonya sempat viral. Dia menyatakan, kata siapa kunci masuk surga itu cuma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini nggak masuk akal katanya. Emangnya Aladin simsalabim. Jadi maksud dia kunci masuk surga itu sulit, harus beramal soleh, ya harus melaksanakan sholat. Jadi nggak masuk akal kalau kunci surga itu cuma ngucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan yakin. Dia harus butuh proses, kata dia begitu. Ya di dalam satu ceramahnya. Kita bilang gimana? Jawabannya bukan nggak masuk akal, tetapi karena si pembicara ini memahami berdasarkan hawa nafsunya. Yang kita katakan pada dia, pertama, ini hadis sahih, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, dan seluruh ulama telah sepakat hadis ini sahih. Kalau ulama sepakat hadis ini sahih, berarti semuanya sepakat kalau Rasulullah ngomong begitu. Kalau Rasulullah ngabarin begitu, nggak boleh diingkari. Rasulullah ngabarin pokoknya kuncinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan yakin, sama nggak musyrik. Di hadis lain sama dia nggak ngebunuh orang sembarangan tanpa adanya pembenaran, dia masuk surga. Rasulullah ngomong begitu, masa dibilang kemudian ini hadisnya nggak masuk akal? Ya nggak. Kalau mau dibilang secara logika, ya masuk akal juga. Kenapa? Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan yakin, dia sudah memenuhi keinginan Allah. Memenuhi keinginan Allah, maka Allah berhak memberikan apa saja yang Allah mau. Apa itu? Yaitu surga. Berarti sesuai dong, masuk akal dong. Nah, kan kita bisa katakan begitu. Nah, kemudian kita katakan lagi, yang dimaksud hadis di sini tidak menafikan kalau orang yang bersyahadat mampir dulu di neraka. Ada orang yang muslim yakin, tetapi dia misalkan wafat dalam keadaan maksiat, na'udzubillah.
Tapi dia muslim yakin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masuk surga, masuk surga, tapi mampir dulu. Nah, itu dia jawabannya. Jadi sekali lagi ayahanda dan ibunda dalam hadis Anas bin Malik ini menguatkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasannya kunci masuk surga adalah orang yang bersyahadat dengan yakin ditambahkan dia tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pentingnya yang harus kita pahami ya. Makanya di sini disebutkan poin pentingnya ya, setiap orang yang bersyahadat dengan yakin tanpa menyekutukannya maka dia berhak masuk surga. Itu dari dua hadis tadi, riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah dan dari Anas bin Malik. Jadi selama dia muslim bersyahadat dia berhak masuk surga. Ini Nabi yang ngomong, bukan saya. Nabi ngomong begitu. Mau dia partainya A, B, C, D, E, F, terserah. Mau dia negaranya apapun, mau dia bajunya apapun, mau dia alirannya apapun, selama dia bersyahadat dengan yakin tidak menyekutukan Allah, ya. Kemudian dalam hadis lain tidak sembarangan membunuh orang, dia berhak masuk surga. Ini hadisnya sahih. Ini poin pentingnya. Nah, jadi kita sudah dapat nih poin pentingnya. Tetapi di sisi lain ada hadis yang menyatakan dari Abu Hurairah juga. Kata Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah, iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqatan. Orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Wa tafarraqatin nasara ala snataini wa sab'ina firqatan. Sementara orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Wa taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqatan. Sedangkan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Sampai di sini nggak ada masalah. Belum kelihatan masalahnya. Yang difahami dari hadis ini pokoknya umatnya Nabi ada terpecah 73 golongan. Dan artinya perpecahan di umatnya Nabi lebih bisa dibilang lebih banyak ya, lebih kuat lagi perpecahannya daripada perpecahan orang Yahudi dan Nasrani. Nah ini kan zahir hadisnya begitu ya. Tapi sampai sini belum kita temukan masalah dengan hadis yang tadi yang menyatakan siapa yang bersyahadat dia berhak masuk surga. Belum ada nih masalah kelihatan. Nah, tetapi ketika kita menelisik hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitabnya, jadi kan ini semua Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini. Tuh, hadis yang ini diriwayatkan oleh semua ulama yang mempunyai kitab sunnah. Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, pokoknya yang kitab-kitab sunnah itu meriwayatkan hadis ini. Nah, tetapi Imam Tirmidzi menambah, ada riwayat tambahan, bukan menambahkan. Beliau meriwayatkan dengan redaksi tambahan. Apa redaksinya? Nah, ini yang harus digarisbawahi. Semuanya di neraka. Tuh. Jadi umatku terpecah menjadi 73 golongan. Imam Tirmidzi meriwayatkan dengan riwayat yang lebih banyak dari yang lain. Apa riwayatnya? Semuanya di neraka dari yang 73 itu kecuali satu milah, satu golongan. Sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yang selamat itu dia ada di dalam jalanku beserta sahabatku. Ini hadis diriwayatkan sendirian oleh Imam Tirmidzi. Yang lain-lain tidak meriwayatkan dengan diksi seperti ini. Jadi yang meriwayatkan dengan diksi seperti ini
adalah Al-Imam At-Tirmidzi. Nah, dari diksi yang diriwayatkan Imam Tirmidzi ini, kalau kita cermati, maka ada masalah dengan hadis yang di awal tadi. Siapa yang bersyahadat, dia masuk surga. Imam Tirmidzi bilang, belum tentu kalau dia nggak masuk ke satu golongan itu. Nah, jadi gimana nih? Nah, itu kan ada masalah. Kalau orang yang buru-buru, yang merasa dirinya benar, dia nggak ngelihat ke hadis yang Imam Bukhari tadi. Dia langsung ambil diksi ini, kemudian dia jadikan slogan diri dia, kalau dialah yang paling sesuai dengan Nabi dan para sahabat. Yang di luarnya, semuanya ahlun nar. Nah ini kalau dia memahamin pakai nafsunya. Jadi udah langsung GR. Wah ini golongan kita nih. Oh yang lain udah ada neraka. Itu GR-nya ketinggian. Kita bilang bagaimana dengan hadis yang tadi. Makanya kita lihat di sini secara zahir ya Bapak-bapak, secara zahir itu ada kontradiksi. Walaupun pada dasarnya antara dua hadis tadi, siapa yang bersyahadat dia masuk surga, sama hadis Imam Tirmidzi, yang nggak semua orang bersyahadat masuk surga, itu sebenarnya nggak ada kontradiksi. Secara zahir aja. Jadi antara ayat Quran, antara ayat hadis, antara hadis-hadis, tidak ada kontradiksi. Kontradiksi itu hanya dalam zahirnya aja yang kita lihat seakan-akan ada kontradiksi, padahal mah nggak ada. Makanya dibutuhkan metode dan ilmu dalam memahami hadis. Maka kita lihat di sini kontradiksinya apa? Tadi di dalam hadis Bukhari semua yang bersyahadat masuk surga. Di dalam hadis Tirmidzi tidak semua orang yang bersyahadat masuk surga. Berarti kan kontradiksi. Lah bagaimana ini Nabi kok seakan-akan bersabda dengan sabda yang kontradiksi? Kita bilang, Nabi nggak pernah ada di dalam hadisnya, apalagi Al-Quran, itu yang kontradiksi nggak ada. Hanya secara zahir saja. Nah, lantas gimana cara mecahinnya ini secara zahir, secara zohirnya, ya secara yang nampaknya itu seakan-akan kontradiksi. Tapi sebenarnya nggak ada. Gimana cara mecahinnya? Para ulama mempunyai metode dalam memecahkan permasalahan seperti ini. Metode pertama, mendamaikan kedua maknanya. Jadi hadis pertama dan hadis kedua, kalau andainya ada kayak kontradiksi, maka didamaikan. Atau cara kedua, mengunggulkan salah satunya. Kita lihat siapa hadis yang lebih kuat. Ini hadis Imam Bukhari, ini hadis Tirmidzi. Siapa yang lebih kuat? Kita bilang, oh misalnya yang kuat tuh Imam Bukhari. Berarti yang Tirmidzi nggak usah dipakai. Nah, itu kalau kita mau mengunggulkan salah satunya. Tapi konsekuensinya kalau kita pakai metode yang kedua, berarti ada salah satu hadis atau ayat yang tidak dipakai. Sedangkan cara yang pertama dua-duanya dipakai. Maka cara yang paling afdol adalah dalam menyikapi permasalahan seperti ini dengan mendamaikan kedua maknanya. Karena nggak ada salah satunya yang diabaikan, yang disingkirkan. Maka gimana cara kita mendamaikan kedua hadis tadi? Yang satu hadisnya bilang siapa yang bersyahadat dia berhak masuk surga. Yang satu bilang nggak semuanya yang bersyahadat masuk surga. Nah, terus gimana cara damaikannya? Cara damaikannya, nah ini mendamaikan model begini itu, ini metode model begini dibahas di dalam ilmu usul fikih namanya. Jadi ada namanya ilmu fikih, ada namanya ilmu usul fikih. Beda. Kalau diibaratkan ilmu fikih itu nasi yang udah jadi. Kalau usul fikih cara membuat nasi. Misalnya sholat 5 waktu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Itu fikih namanya. Oh sholat 5 waktu itu wajib. Sholat duha itu sunnah. Sholat tahajud itu sunnah. Sholat idul fitri itu sunnah muakkadah. Itu namanya fikih.
Kalau kita mau bertanya, kenapa sholat 5 waktu itu wajib? Kok bisa wajib tuh dari mana? Oh, dia wajibnya itu karena ayat yang bercerita tentang sholat menggunakan kata perintah. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Itu kan perintah. Setiap perintah itu menunjukkan wajib. Maka kesimpulannya sholat itu wajib. Jadi ada silogisme. Sholat itu diperintahkan. Setiap yang diperintahkan itu wajib. Hasilnya sholat itu wajib. Nah, metode berpikirnya tadi dinamakan usul fikih. Jadi usul fikih itu ilmu yang memberikan kepada seseorang kemampuan untuk mendapatkan hukum di dalam Al-Quran dan Sunnah. Artinya, jangan sekali-kali kita menggali hukum tanpa bekal ilmu usul fikih. Nah, yang terjadi sekarang orang nggak paham. Disangkanya dia baru baca satu kitab hadis, udah langsung dia bisa menghukumi. Udah langsung dia bisa berfatwa. Udah gitu hadisnya terjemahan. Udah gitu hadisnya ringkasan. Nggak tahu terjemahannya benar atau enggak. Nggak mengcompare hadis yang lain. Kemudian mengklaim daripada benar. Tanpa ilmu usul fikih. Contohnya di sini. Ketika mendengar hadis yang selamat itu satu golongan. Dia baca GR. Nggak ada ilmu usul fikih. Dia klaim saya paling benar, paling sunnah. Padahal di sisi lain ada hadis yang sama kuatnya secara zahir menabrak hadis yang dia pegang. Lantas bagaimana? Padahal hadisnya juga sahih. Makanya para ulama fikih banyak yang menulis kitabnya itu kok kesannya nggak ada dalilnya. Contohnya kitab Safinatun Najah. Kitab kecil. Rukun sholat 14. Wudhu punya 6 rukun. Disebutin niat, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki dan tertib. Udah selesai. Seakan-akan nggak ada dalilnya. Kenapa? Karena untuk menjelaskan ke-6 poin itu butuh penjelasan yang panjang. Sementara orang awam yang notabene tidak punya waktu panjang untuk menelaah, maka cukup dia tahu poin pentingnya aja. Kalau dia mau tahu dalilnya, ya dia harus menyisihkan waktu untuk belajar. Yang jadi muskilah kan udah nggak mau belajar, nyalahin. Dibilang, oh ini nggak ada dalilnya. Padahal dia belum tahu. Padahal dia belum tahu gimana para ahli fikih mengcompare semua hadisnya baru diambil kesimpulan. Sementara dia membaca dari buku yang kecil model begini. Entah dari mana, habis ini hadisnya ada, ini nggak ada hadisnya. Masya Allah, ini karena ketidaktahuan alias karena kebodohan. Maka di sini kalau kita mau mengatasi daripada kebodohan itu masih bisa. Tetapi kalau kebodohannya udah bertingkat, jadi ada istilahnya namanya bodoh bertingkat. Ada bodoh simpel, ada bodoh bertingkat. Mohon maaf, saya juga bukan orang yang pintar, tapi paling nggak jangan jadi bodoh yang bertingkat. Apa bodoh bertingkat? Kalau orang bodoh yang simpel tuh dia nggak tahu. Itu namanya jahil bodoh. Itu nggak masalah. Saya ditanya, di mana Tanah Abang? Saya jawab, nggak tahu. Nggak masalah, emang saya nggak tahu. Nah, berarti PR saya biar tahu gimana cara jalannya ke Tanah Abang. Yang jadi masalah, kalau saya kekeh, di mana Tanah Abang? Tanah Abang itu di New York. Habis itu saya meyakini hal itu. Berarti ada 2 ketidaktahuan. Pertama, saya nggak tahu di mana Tanah Abang. Yang kedua, saya nggak tahu kalau saya salah. Wah, itu 2, double. Ini udah multi. Kalau udah multi begini susah dibenerin. Nah, inilah yang terjadi di zaman sekarang banyaknya. Baca baru 1, dia nggak tahu, nggak pelajarin.
langsung gegabah, bros, hajar sana hajar sini, terjadilah perpecahan. Makanya kata Al-Imamul Ghazali, lau sakata man lam ya'lam laqallal khilaf. Andai kata orang yang nggak tahu itu diem, maka perbedaan itu makin sedikit. Yang ada sekarang yang nggak tahu ikutan ngomong, bos. Jangan belajar kitab ini nggak sesuai sunnah nih, nggak sesuai nih. Jadi belajar sunnah. Dibilang ulama yang menulis ini seorang hafiz Quran belajar hadis dibilang nggak sesuai sunnah. Padahal bukan nggak sesuai sunnah, nggak ada sunnahnya. Dia hanya nggak tahu itu dalilnya dari mana. Kalau dipelajarin kitab fikih bapak-bapak yang lengkap ya dari A sampai Z itu punya Al-Imam Nawawi salah satunya itu ada 20 jilid dari bab air. Kenapa airnya tuh harus air mutlak? Dalilnya semua dipaparin saat 20 jilid, bayangin, sampai bab tentang jinayat. Semua dalilnya dipaparin. Sekarang orang awam kayak model seperti saya punya kewajiban mencari nafkah. Nggak sempat saya buat mempelajari semua. Lantas apakah 20 jilid harus saya pelajarin? Itu buat spesialis. Orang yang memang menekuni, monggo silakan. Tapi yang dianya nggak spesialis kan kesian 20 jilid suruh dipelajarin. Kapan selesainya? Kapan bab wudhu selesai? Apalagi nanti ada perbedaan ini, pusing akhirnya. Akhirnya apa? Menjauhi daripada belajar agama. Kan ujungnya begitu. Nah makanya oleh para ulama kebanyakan kitab fikih diringkes. Usul fikihnya nggak dikasih tahu. Bukan nggak dikasih tahu, nggak disebutin. Biar singkat. Artinya kalau kamu mau yang lebih ya berarti kamu harus belajar. Kamu harus belajar nahwu sorof, kamu harus belajar ilmu hadis, kamu harus belajar ini. Nah jadi sekali lagi yang masalah adalah ketika nggak mau belajar tapi langsung memvonis. Nah di sini intermezzo saya bapak-bapak, maksudnya dalam memecahkan permasalahan di antaranya kontradiksi antar hadis atau ayat itu dengan menggunakan ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih adalah ilmu yang memberikan kemampuan bagi seseorang untuk mengambil dan memahami hukum yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu dia. Ini saya mau kasih informasi itu. Nah, salah satunya dalam permasalahan ini, kalau ada kontradiksi gini, ilmu usul fikih ngomong, yang lebih afdol adalah mendamaikan keduanya dulu. Kenapa? Karena kalau ngunggulin salah satunya artinya ada satu hadis yang nggak kepake. Ada bahasan yang kebuang. Padahal hadis yang itu lebih bagus kita pakai semua. Nah maka gimana cara mendamaikannya? Ini disebutkan oleh Syekh Ramadan Al-Butiyah. Jadi kan kata Al-Imam Tirmidzi tadi, semuanya di neraka. Kecuali satu millah. Millah itu agama. Kalau diartikan tuh bukan sekedar golongan tapi agama. Makanya ada millata Ibrahima Hanifa di dalam Quran. Agama Nabi Ibrahim. Kata Rasulullah kecuali satu milah nih yang selamat. Satu milahnya siap. Satu milah itu apa? Satu agama. Lantas apa yang dimaksud dengan agama di sini? Yang dimaksud adalah dia mencakup muslim dan selainnya. Kok bisa ya? Karena begini Bapak-bapak, tadi Rasulullah bilang akan terpecah kaum Yahudi, akan terpecah kaum Nasrani, akan terpecah umatku. Kok Rasulullah nggak bilang akan terpecah kaum muslimin, tapi Rasulullah bilang akan terpecah umatku. Kan tadi Rasulullah bilang akan terpecah kaum Yahudi, akan terpecah kaum Nasrani. Berarti harusnya kan akan terpecah kaum muslimin. Tapi kok di sini redaksinya Rasulullah pakai redaksi akan terpecah umatku. Kok beda ya sama yang sebelumnya? Harusnya kan akan terpecah kaum muslimin. Maka kata Syekh Ramadan Al-Buti, umat itu artinya milah agama. Maka yang dimaksud Rasulullah, umatku maksudnya agama yang ada setelahku, kata Rasulullah. Agama setelah Rasulullah wafat, itu akan terpecah nanti antara muslim dan selain muslim, muslim dan kafir. Jadi oleh Rasulullah dibagi ke dalam dua bagian besar.
agama setelah Rasulullah wafat itu ada yang muslim, ada yang non-muslim, yang kafir. Makanya para ulama menjelaskan yang namanya agama-agama selain Islam itu hakikatnya satu. Digolongkannya, dikategorikannya satu agama. Agama yang kufur. Nah, jadi Rasulullah bersabda, akan terpecah umatku, maksudnya agama setelahku, di dalam dua kelompok besar, yang muslim dan yang non-muslim. Kemudian para sahabat bertanya, siapa yang selamat wahai Rasulullah? Yang dia ada di jalanku. Berarti yang nggak ada di jalanku maksudnya yang non-muslim, dia nggak selamat. Berarti yang selamat yang muslim. Jadi maksud Rasulullah yang selamat itu yang beragama Islam. Yang selamat itu yang bersyahadat. Maka dari sini hadisnya nggak bertentangan dengan hadis Imam Bukhari tadi. Jadilah damai. Hadis Imam Bukhari menyatakan siapa yang bersyahadat dia berhak masuk surga. Hadis di sini menyatakan siapa yang beragama Islam dia berhak masuk surga. Maka hadisnya dua-duanya nggak bertentangan. Nah, berarti yang harus kita pahami yang dimaksud hadis Al-Imam At-Tirmidzi di sini adalah bahwasannya yang selamat itu dia yang beragama muslim. Sekali lagi kita satukan persepsi. Yang selamat, yang berhak masuk surga, dialah orang yang beragama Islam, bersyahadat dengan yakin, tidak memusyrikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadisnya sudah kita pecahkan. Nah, jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, poin penting dari muqaddimah ini apa? Poin pentingnya pertama, ini menunjukkan jangan gampang mengkafirkan orang yang masih menjalankan rukun Islam yang 5. Bahkan disebutkan di dalam hadis, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang sembarangan ngucapin ke temannya itu, wahai orang kafir, maka itu ucapan akan kembali ke salah satunya. Kalau emang benar dia kafir ya berarti dia kafir. Kalau enggak itu akan kembali ke dirinya. Artinya dia menjadi kufur. Ini menandakan bahwasannya kita tuh nggak boleh mengkafirkan atau mengklaim memvonis diri yang paling berhak jadi ahli sorga. Rasulullah ngomong begitu, siapa yang bersyahadat dia berhak masuk sorga. Rasulullah ngomong begitu di dalam hadis Bukhari. Jangan sampai nanti ada nulis kitab, golongan fulan sesat, golongan fulan neraka, partai ini neraka, semuanya neraka. Berarti yang selamat dia yang lagi ngomong. Berarti harus kita ikutin dia. Rasulullah ngomong siapa yang bersyahadat dengan yakin gak musyrik, dia berhak masuk surga. Jelas hadisnya. Jadi kita nggak boleh gampang nih selama dia menjalankan rukun Islam yang 5. Kamu yakin syahadat? Ya. Kamu menjalankan sholat 5 waktu? Ya. Kamu berzakat? Ya. Ya. Kemudian kamu puasa Ramadan wajib? Ya. Kamu berhaji jika mampu? Ya. Itu kita nggak boleh sembarang mengkafirkan dia muslim. Walaupun ya mohon maaf, bagaimana kalau misalnya dia Syiah? Nah, ini banyak nih sekarang kan dia Syiah tuh. Kita katakan selama dia menjalankan yang 5 waktu, dia tidak menabrak teks-teks Al-Quran dengan jelas seperti mencaci maki Sayyidah Aisyah yang sudah Allah bilang kalau Sayyidah Aisyah nggak melakukan perbuatan zina. Selama dia tidak mencaci para sahabat yang dipuji Allah, maka dia muslim. Tapi kan dia taqiyah di dalamnya. Kita nggak ada hubungan sama yang ada di dalam hati. Rasulullah dulu lagi sholat berjamaah, itu di antara mereka ada orang munafik. Status orang munafik itu muslim apa kafir? Kafir. Tapi apakah Rasulullah, fulan munafik, pergi? Enggak. Kenapa? Karena orang munafik nggak menampakkan itu. Jadi kita hanya bisa menghukumi yang zohir aja. Yang kelihatannya begini, oh dia ngakunya Syiah, tapi sholat 5 waktu. Tapi dia nggak mencela sahabat, nggak mencela Sayyidah Aisyah. Loh masih tergolong muslim. Nah ini hadis Rasulullah, kecuali dia bicara, oh Sayyidah Aisyah itu seorang pezina, dia ngaku Syiah misalnya.
udah kufur. Kenapa? Allah sudah menyebutkan di dalam surat An-Nur, Sayyidah Aisyah tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh Syiah. Artinya, kalau orang itu menuduh begitu, berarti dia menentang ayat Quran. Menentang ayat Quran, kufur hukumnya. Nah, ini baru. Maka kita jangan hati-hati ini. Kemudian yang kedua, golongan-golongan Islam masih dikategorikan Muslim. Masih dikategorikan Islam, kecuali ada hal yang secara jelas dan tegas. Jelas dan tegas. Nih, dua kriteria Bapak-Bapak yang membuatnya keluar dari Islam. Jelas dan tegas. Berarti dia harus ucapin. Misalnya dia ngomong, sholat 5 waktu itu nggak wajib. Nah, ini udah masuk kufur. Kenapa? Ini menentang ayat Quran. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu ada waktu-waktunya, yaitu 5 waktu. Kemudian Rasulullah sholat 5 waktu, shollu kama ra'aitumuni sholli. Ketika saya bilang, ketika ada orang bilang, sholat 5 waktu itu nggak wajib, berarti saya nentang Allah, nentang Rasul. Konsekuensinya, saya sebagai pemberontak agama. Konsekuensinya, orang tersebut, dia bukan agama itu. Kan begitu kan, kalau secara logiknya, ya ibaratnya di dalam negara aja, aturan negara, ada orang nggak mengakui dasar negara, oleh negara, oh dia bukan warga yang berhak untuk hidup. Maka dia harus kena konsekuensi hukuman. Kan begitu. Begitu juga dalam beragama. Kalau dia nabrak aturan pondasinya, maka punya konsekuensi juga. Jadi Islam ini bukan agama mainan. Jadi ada konsekuensi yang nggak boleh ditabrak. Ngomong di depan media sosial, di depan televisi. Sholat itu yang wajib 2 aja, pagi sama sore. 5 waktu itu nggak ada, nabrak. Nah ini bahaya. Menyatakan zakat itu nggak wajib di zaman Abu Bakar As-Siddiq, masuk ke dalam kategori murtadin. Nah ini nabrak secara jelas dan tegas. Kalau andai kata ada orang munafik, ya dia bukan muslim tapi dia munafik, berarti kan harusnya dia kafir secara batin. Kita bilang dia secara zahir muslim nggak? Kita katakan secara zahir muslim. Kalau dia wafat, dia dikafani, dia disolati, ya dan seterusnya. Tapi secara hakikat di akhirat dia nggak selamat, masuk ke neraka. Nah, jadi ini 2 poin penting dari mukaddimah, Bapak-bapak, bahwasannya kita tidak boleh sembarangan untuk mengkafirkan orang. Kemudian yang kedua, golongan-golongan Islam yang ada setelah Rasulullah itu masih dikategorikan muslim. Bahkan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Ibnu Taimiyah, banyak Ibnu Taimiyah menyatakan di dalam kitabnya, la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Kita tidak mengkafirkan orang yang masih menghadap kiblat. Yang masih menghadap kiblat jangan dikafirin. Kemudian Imam Abul Hasan Al-Asy'ari juga ngomong begitu. Kami tidak mengkafirkan orang yang masih ngadep kiblat. Maksudnya masih sholat, masih syahadat. Jangan sembarangan. Nah, itu mukaddimahnya. Kemudian setelahnya ya Bapak-bapak, ini baru mukaddimah nih, lumayan panjang ya. Sekarang penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dari kapan sih? Jadi prinsip kita sekarang kita satukan persepsi. Kita tidak boleh mengkafirkan orang lain, siapapun yang bersyahadat, dia berhak untuk masuk ke surganya Allah. Berdasarkan hadis Imam Bukhari dan At-Tirmidzi. Dan keduanya adalah hadis sahih. Sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bagaimana? Nah, kita ada 3 step ya Bapak-bapak. Pertama, fase awal Islam salafus soleh. Kalau dibilang salafus soleh itu siapa? Nabi, masa sahabat, masa tabi'in. Udah 3 doang. Kalau masa sekarang itu bukan salaf namanya, kholaf. Jadi kalau ada yang ngaku kami ini orang salaf, bukan, kamu orang kholaf. Salaf itu 3. Masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, itu salaf. Setelahnya itu namanya kholaf. Kalau dibilang, oh ya kami pengikutnya. Lah, berarti kami juga pengikutnya juga. Karena nggak bisa, kami tidak dibilang mengikuti salafus saleh. Kalau nggak kita keluar dong dari Islam lama-lama. Nah, jadi penamaan salafus saleh itu buat orang yang hidup di masa Nabi, di masa tabi'in, di masa sahabat, dan di masa tabi'in. Ini 3 abad pertama ini dinamakan salaf. Ini paling terbaik, masa terbaik. Yang kedua,
fase munculnya istilah ahlus sunnah wal jamaah di fase pertama. Yang ketiga munculnya istilah ahlus sunnah wal jamaah di fase kedua. Ini singkatnya begitu. Nah, kita lihat fase-fase awal tuh bagaimana perkembangan akidah. Fase awal, kan pada waktu itu fase dakwah, fase Madinah, Mekah Madinah. Berarti yang terjadi pada saat itu adalah dengan Islam dengan orang-orang kafir Quraisy, Islam dengan orang Yahudi, Islam dengan orang Nasrani, Islam dengan orang munafik. Nah, itu fasenya begitu. Nah, bagaimana karakteristik pada saat itu? Karakteristiknya mengimani bahwa Allah pencipta alam semesta. Maksudnya gimana? Orang kafir Quraisy, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Arab Baduy, sama orang munafik, itu kelima-lima yang musuhin Rasulullah, mereka beriman kalau Allah pencipta alam semesta. Jadi jangan disangka orang kafir Quraisy ini ateis. Enggak. Buktinya apa? Di dalam surat Az-Zumar salah satunya ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Yang intinya surat Az-Zumar ayat 38 ini salah satunya ya. Wala in sa'altahum, kalau engkau tanya mereka wahai Nabi Muhammad, orang-orang kafir Quraisy yang 5 tadi, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallah, mereka akan jawab yang ciptain ini semua tuh Allah. Jadi mereka ngaku kalau Allah itu pencipta alam semesta. Jadi jangan disangka Abu Lahab, ya Abu Jahal itu enggak beriman kalau Allah itu esa. Enggak, mereka tahu Allah itu esa, Allah itu pencipta. Cuman di samping itu mereka juga nyembah berhala. Dan ini kalau mau dibahas kapan berhala itu masuk ke Mekah. Ini pembahasannya agak panjang. Jadi orang Mekah itu enggak pernah dia tuh berkreasi dengan otaknya, yuk kita buat patung yuk. Enggak, itu semua patung dibawa dari negeri Syam. Ketika mereka lagi dagang ke Syam, ngelihat, patungnya bagus nih punya orang Romawi. Bawa dah satu ke Mekah, bawa satu. Dagang lagi, cakep nih yang ini, bawa dah, bawa. Lama-lama, wah yang ini nih sebagai dewa untuk menyuburkan tanah. Yang ini sebagai ini, akhirnya jadilah orang musyrik. Tapi mereka tetap yakin Allah itu Tuhan semesta alam. Makanya mereka bilang ini berhala buat ngedeketin kita sama Allah. Ini perantara kita. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu yakin Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Bahkan orang Baduy yakin. Kalau ditanya, apakah Allah itu ada? Orang Baduy jawabnya gimana? Orang Baduy itu ada 2 Pak jawabannya. Kata orang Baduy, Arab Baduy ini Pak, yang namanya jejak onta menunjukkan adanya onta. Yang namanya kotoran onta juga menunjukkan kalau ada onta. Ketika mereka ditanya Allah itu ada nggak, mereka jawabnya begitu. Itu zaman dulu. Maksudnya apa? Maksudnya jejak onta di padang pasir menunjukkan adanya onta. Berarti alam semesta ini yang ada begitu megah menunjukkan adanya yang nyiptain. Ini tuh sebagai tanda. Jadi orang Arab Baduy yang Allah celak banyak munafiknya, itu ngakuin kalau Allah itu ada. Memang sih di sebagian kaum kafir Quraisy ada yang ateis, ada itu sebagian kecil yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang menghancurkan kami kecuali masa. Jadi mereka ateis. Itu sebagian kecil. Tapi mayoritas mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Makanya kalau dibilang mereka itu sebenarnya tidak beriman Nabi Muhammad bukan karena nggak tahu kalau Allah itu esa. Bukan karena nggak tahu kalau Nabi Muhammad itu nabi. Tapi karena hal lain. Abu Lahab karena alasan politik. Orang Yahudi karena iri dengki. Orang munafik juga alasan politik. Kata Abu Lahab, kalau gitu kita diubah dong ininya. Yang biasa kita pesta buat Lata dan Uzza, jadi habis dong semua. Jadi Muhammad dong yang mimpin. Orang munafik juga begitu. Jadi karena alasan itulah yang membuat mereka nggak beriman. Nah, karena permasalahan pada zaman Nabi Muhammad dan sahabat ini nggak kompleks,
maka nggak butuh lagi yang namanya perangkat lain untuk melawan syubhat-syubhat akidah. Nggak banyak, syubhatnya nggak banyak. Paling cuma syubhat pembuktian Rasulullah itu Rasul sama menghilangkan sifat iri dengki, menghilangkan sifat tamak. Permasalahannya itu, jadi belum kompleks. Makanya oleh Rasulullah itu nanti disebutkan taraktukum alal mahajjatil baydha. Aku tinggalkan kalian dalam lembaran yang sangat putih. Karena waktu itu belum ada syubhat. Ya, jadi masalah terbesar pada saat itu adalah orang Arab yang kekeh terhadap tradisi jahiliyahnya. Itu masalah terbesar dalam akidah. Kemudian orang ahlul kitab yang tidak terima nabi terakhir dari bangsa Arab, yaitu orang Yahudi. Orang Yahudi ngiri sama Nabi Muhammad. Muhammad ini keturunan siapa sih? Kami ini orang Yahudi nih, para bangsawan, Raden-Raden, Sulaiman, Dawud, ya terus siapa lagi? Isa, Musa. Ini Arab ini siapa? Bangsa apa? Iri. Makanya statusnya al-maghdubi alaihim, dimurkai Allah, orang Yahudi. Karena dia tahu sebenarnya ini nabi, tapi mereka mengingkari. Jadi kalau kita lihat pada saat itu nggak ada banyak masalah seperti masalah yang ada setelah zaman Nabi. Nanti akan kita lihat. Ya. Kemudian ya, setelah zaman Nabi karakteristik pada masa salaf pada saat itu. Sama masa salaf setelah Rasulullah wafat, masa Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali. Pada saat itu permasalahan akidah nggak banyak keyakinan. Permasalahan justru berkaitan dengan hukum fikih. Misalnya nggak mau bayar zakat, kan fikih. Kemudian apalagi ada yang murtad, ya paling masalah kecil. Ya. Kemudian ya tidak membutuhkan perangkat banyak untuk membantah syubhat. Ya karena masalahnya dikit dalam akidah nggak banyak. Makanya nggak, kalau dibilang nggak ada itu ilmu kalam. Nah, sekarang ini ada orang yang mencela ilmu kalam tuh ilmu orang yang pakai kata-katanya Imam Syafi'i. Siapa yang belajar ilmu kalam maka dia harus dipukul keliling kampung. Ya. Kita katakan ilmu kalam pada saat itu beda sama ilmu kalam yang sekarang. Ilmu kalam pada saat itu dipakai oleh golongan namanya Mu'tazilah. Itu golongan termasuk golongan menyimpang. Makanya Imam Syafi'i itu mengancam orang belajar ilmu kalam pada zamannya. Tapi zaman sekarang beda. Nanti akan kita bahas. Jadi permasalahan pada saat itu belum banyak. Makanya orang-orang sibuknya para ulama itu dalam pertama pembukuan Quran dulu. Karena Quran ini butuh dibukukan. Orang-orang ajami itu nggak bisa baca Quran, hafalannya nggak sekuat orang Arab. Ya bapak-bapak, kalau kita lihat orang Arab zaman sekarang aja itu hafalannya kuat-kuat zaman sekarang. Makanya kalau ke bandara sama orang Arab itu mereka nggak ada nyatet-nyatet apa. Ada di sini semua di memorinya. Itu orang Arab zaman sekarang. Apalagi zaman dulu. Kuat banget hafalannya. Bener-bener itu kalau mungkin kalau lagi ngafal itu seakan-akan ada layar nampak depan dia. Gitu. Nggak ada salahnya satupun. Itu orang Arab zaman dulu. Jadi mereka begitu hafal. Tapi kan orang yang non-Arab kan nggak sekuat mereka hafalannya. Maka dibutuhkanlah untuk membukukan Quran. Ditambah lagi mereka sulit bacanya. Zaman dulu sin itu cuma gigi 3 doang. Sin sama shin nggak ada bedanya. Itu zaman awal lu sahabat. Ketika Al-Quran dibukukan oleh Sayyidina Utsman. Nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya. Baru ada harokat dan titik itu 100 tahun setelah masa sahabat. Jauh masanya. Baru dikasih pertama bukan titik dulu. Pertama dikasih titik dulu. Titik. Bedain sa, ba, ta. Dibedain dulu. Oh gimana? Kasih titik. Masih sulit juga dikasih harokat. Masih sulit juga datang lagi masalah kasih alis, kasih tasdid, kasih macam-macam. Zaman sekarang diwarnai semua. Jadi itu semua titik pada ba, ta, sa, harokat, tasdid, alis, tanda wakof bisa dibilang nggak ada di zaman Nabi, nggak ada di zaman sahabat. Itu ada ratusan tahun setelah Rasulullah wafat, maka hal itu bid'ah. Kan repot kalau kita nggak membedain bid'ah ke yang tidak bisa diterima dan tidak bisa diterima. Kalau gitu Quran yang kita baca hapus semua harokatnya, titiknya hapus semua. Silakan, bisa nggak baca Quran?
Terus nggak ada dulu di zaman Rasulullah Quran yang ada terjemah. Nggak ada di zaman salafus soleh Quran yang ada terjemah. Ditambahin lagi tafsir, ditambahin lagi halaman, ditambahin lagi tulisan wakaf Raja Fulan, pelayan buat tanah suci. Nggak ada. Itu semua baru bid'ah. Kan repot kalau kitanya pakai bid'ah itu dan terbagi menjadi dua. Lantas gimana nanti ya masalah Quran ini? Nah, ini yang harus kita pahami. Di zaman Nabi dan salafus saleh, secara garis besar itu belum membutuhkan perangkat untuk menetapkan akidah yang benar. Karena memang akidahnya benar. Makanya kemudian inilah yang disebut dengan as-salafu as-salih. Oke. Kemudian kita kembali lagi ya. Ini pada masa salafus saleh. Jadi nggak butuh yang namanya ilmu akidah itu nggak butuh. Mereka butuhnya tadi mengumpulkan Quran, mengumpulkan hadis menjadi satu kitab, membukukan memunculkan ilmu fikih butuh pada waktu itu. Sedangkan ilmu akidah belum butuh. Jadi ilmu fikih siapa yang pernah punya? Yaitu Imam Abu Hanifah. Beliau orang Arab. Pada sejak yang kemudian Imamul fuqaha, imamnya para ahli fikih. Jadi yang pada sibuk waktu itu adalah dalam fikih, kemudian dalam hadis, dalam Quran. Nah, tapi bapak-bapak di samping itu mulailah masuk. Makanya di sini disebutkan ya di dalam kitab Syekh Ramadan Al-Buti, ya ada beberapa orang yang pada saat setelah Rasulullah wafat, kemudian masa salaf, mereka belum banyak berbicara tentang akidah karena belum banyak syubhat, ya. Tetapi di sisi lain, ya, banyak orang yang dari luar Islam masuk ke Islam itu membawa pemikiran lamanya. Ya, mereka terpengaruh dengan pemikiran Hinduisme misalnya. Mereka terpengaruh dengan pemikiran filsafat Yunani, ke bawah. Mulailah masuk ke dalam Islam yang menjadi kemudian syubhat. Apa syubhatnya? Misalnya mereka menafikan takdir. Satu, misalkan mereka menafikan adanya usaha. Jadi kata mereka manusia ini sebenarnya nggak bisa berusaha. Semuanya itu diatur Allah. Semuanya itu Allah yang gerakin. Semuanya itu Allah yang berbuat. Jadi kita nggak bisa apa-apa. Kita bergerak itu Allah yang gerakin hakikatnya. Kata dia gitu. Jadi manusia nggak punya usaha. Di sisi lain ada lagi namanya Qadariyah. Nggak ada yang namanya takdir, dinafikan. Jadi mereka meyakini takdir itu nggak ada. Padahal kan di rukun Islam ada tuh, di rukun iman. Kita beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Mereka menafikan. Salah satunya lagi apa? Mereka menafikan bisa melihat Allah di akhirat. Mereka nafikan. Oh, nggak bisa kita melihat Allah di akhirat. Padahal di surat Al-Qiyamah Allah ngabarin bisa. Kenapa? Kata mereka, karena nggak masuk akal kalau Allah bisa dilihat di akhirat. Oh, mereka jelasin paparannya. Jadi mereka bawa pemikiran syubhat. Itu berkembang. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Nah, pada waktu itu para ulama belum bisa membantah mereka. Mereka sibuk terhadap hadis, mereka sibuk terhadap tafsir, mereka sibuk terhadap qiraat, mereka sibuk terhadap menyebarkan Al-Quran, mereka sibuk terhadap penaklukan-penaklukan, sibuk di situ. Yang ini di satu sisi syubhat mulai ada. Dan mereka nggak bisa ngebantah. Kenapa? Karena yang ngebawa syubhat akidah ini pada saat itu mereka mempelajari ilmu logika, mereka mempelajari ilmu filsafat, sehingga membantahnya itu nggak bisa. Kembalilah ke Quran dan Sunnah, kemudian begini. Mereka juga akan bilang, kami juga mengikuti Quran dan Sunnah. Lantas bagaimana? Akhirnya mereka diam tuh, para ulama pada saat itu. Sampai ke masa kedua, munculnya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu pada masa siapa? Pada masanya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, beliau melihat, ya, beliau melihat bahwasannya syubhat yang dibawa oleh orang Mu'tazilah dan
orang-orang yang menyimpang daripada akidah salafus soleh, ya beliau Abul Hasan al-Asy'ari hidup pada tahun 874 Masehi atau 260 tahun 60 Hijriah. Jadi 200 tahun setelah masa Rasulullah. Ya beliau melihat, oh ini udah mulai merajalela ya mazhab yang tidak sesuai dengan salafus soleh, ini mulai merajalela dan memaksakan pendapatnya di khalayak umum. Maka butuh ada orang yang menguatkan akidah salafus soleh. Karena akidah salafus soleh cuma sekedar tadi, kita beriman bahwasannya Allah punya sifat kudroh. Udah gitu doang, cukup misalnya. Kita beriman Allah itu punya sifat kuasa. Kita beriman, udah cukup. Tapi kalau ditanya, dalilnya mana? Paling innallaha ala kulli syai'in qadir. Udah. Orang Mu'tazilah juga ngomong, kita juga beriman sama ayat itu, tapi yang dimaksud qadir itu maksudnya begini, dibelokin. Nah, yang menguatkan akidah salafus saleh di tengah fitnah akidah pada waktu itu yaitu Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Beliau keturunan daripada sahabat Rasulullah Abu Musa al-Asy'ari. Nah, di sini Abul Hasan al-Asy'ari menguatkan misalnya bagaimana? Kata tadi kaum yang menyimpang Mu'tazilah bilang Allah nggak mungkin dilihat di akhirat nggak sesuai akal. Jadi yang dimaksud ayat surat Al-Qiyamah itu maksudnya bukan melihat, tapi maksudnya menunggu rahmat Allah. Kata orang Mu'tazilah begitu. Kata Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari tidak seperti itu. Akidah salafus saleh menyatakan kita ini akan melihat wujud Allah tanpa adanya pembatasan terhadap zatnya. Dipaparinlah dalilnya, dalil secara syariat, dalil secara logika. Dipaparin dua-duanya oleh Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Maka di sini Imam Abul Hasan al-Asy'ari menguatkan akidah salafus saleh. Maka kalau kita bilang Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari itu tidak membawa mazhab baru. Sekali lagi ya Bapak-bapak, Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari tidaklah membawa mazhab baru. Beliau menguatkan mazhab salafus saleh. Di sini disebutkan di dalam kitab Syekh Ramadan Al-Buti, yadhunnu ba'dun minan nas annal imam al-asy'ariyya ibtada'ahu wal akharu li nafsihi mazhaban fi umuril aqidah. Orang-orang menyangka kalau Imam Abul Hasan al-Asy'ari ini membuat mazhab baru di luar mazhab salafus saleh. Ya, kemudian wa fi hadza wahmun kabir. Ini adalah prasangka yang salah. Fa innal imam al-Asy'ari, karena sesungguhnya Imam Asy'ari itu lam yabtadi', tidak membuat mazhab baru ataupun pendapat baru. Akan tetapi bal laffata nadharuhu ma ya'taqidu rijalus sunnati wal hadis. Akan tetapi Imam Asy'ari ini membuat orang-orang dari golongan ahli hadis, dari golongan ahli fikih, dan dari golongan ahli tafsir serta tasawuf mengakuinya sebagai penguat dan benteng kokoh daripada akidah salafus saleh. Jadi kalau kita bilang akidah yang dibawa atau yang disebut akidah Asy'ariyah itu bukan akidah baru, bukan akidah yang bertentangan sama salafus saleh. Inilah sebagai metode doang untuk menguatkan akidah salafus saleh. Ini yang harus kita pahami. Dan ini udah disebutkan oleh Imam Ibnu Khaldun, seorang ahli sejarawan Islam yang terkenal. Kata beliau, sampai datanglah Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan mendebat sebagian daripada pembesar mereka Mu'tazilah, yang kemudian dikenallah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini disebutkan oleh Al-Imam Abul Hasan Asy-Syirazi, ya, Al-Imam Asy-Syirazi. Al-Imam Asy-Syirazi ini hidup pada masa ya sebelum sekitar masa 1100 Hijriah. Itu udah ulama sepakat. Yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti metode, bukan mengikuti akidah, mengikuti metode
Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Akhirnya berbondong-bondong pada waktu itu ahli fikih, ahli hadis, ya ahli tasawuf mengaminkan apa yang dibawa oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari berupa perangkat untuk menguatkan akidah salafus soleh di hadapan syubhat-syubhat akidah. Nah, itu yang pertama. Kemudian ya, pengakuan ini ada banyak banget nih para ulama yang mengakuinya. Pertama, Tajuddin As-Subki, Al-Imam Ibnu Abdissalam, Isbin Abdussalam. Dia mengatakan, Zakaru anna syafi'iyah wal malikiyah wal hanafiyah wa fudala'ul hanabiyah asy'ariyun. Mereka adalah orang-orang Asy'ari. Mereka mengikuti metodenya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian ya, Qala Ibnu Khaldun seorang sejarawan Islam berkata di dalam kitabnya Al-Muqaddimah, wa nafarahum ahlus sunnati minal mutakallimin al-asy'ariyah wal hanafiyah wa rafadu aqaidahum fi zalika. Kemudian orang ahlus sunnah ya dari golongan metode Asy'ariyah dan Maturidiyah mendebat para ahli golongan yang telah menyimpang. Kemudian ya disebutkan lagi di dalam Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam punya Al-Imam Tajuddin As-Subki, wa haula'il hanafiyah wa syafi'iyah wal malikiyah wa fudala'ul hanabilah yadun wahidatun kulluhum ala ra'yi ahli sunnati wal jamaah. Mereka dari golongan Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka itu satu tangan terhadap ahlus sunnah wal jamaah yang dipimpin pada waktu itu oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi semuanya udah sepakat dengan penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, singkat cerita, ya ini Abu Ishaq Syirazi 1083. Ini udah lama Pak. Jadi udah mengaku yang namanya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah diaminkan oleh banyak ulama dari zaman dulu itu yang mengikuti metodenya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, sampailah ke fase kedua, yaitu penamaan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fase kedua ini, fasenya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah hidup di masa 1263. Dia sampai wafatnya 1328. Beliau ini nggak puas. Wah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tuh bukan begitu. Nih istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar tuh begini. Jadi dia nggak puas terhadap penamaan aswaja yang disematkan kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari selama berabad-abad. Jadi pengen ngerombaklah istilahnya Ibnu Taimiyah itu. Yang kemudian kata mereka, nih Ahlus Sunnah wal Jamaah tuh begini, bukan begitu. Itu pertama kali oleh Ibnu Taimiyah. Coba kita bayangin Ibnu Taimiyah tuh baru 1300-an. Tadi Asy-Syirazi dan yang lain-lain itu 1083. Dan sebelum Asy-Syirazi itu udah disematkan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang bersama Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu ada ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir. Datang Ibnu Taimiyah pada masa 1300 Hijriah enggak puas dengan penamaan itu. Jadi udah berlangsung ratusan tahun Ibnu Taimiyah datang enggak puas, enggak, itu bukan Ahlus Sunnah itu. Ahlus Sunnah yang benar itu yang begini. Dan kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasannya yang sesuai sama salafus saleh ini apa yang dia pahami. Misalnya ada hadis Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sepertiga malam. Kata Ibnu Taimiyah benar-benar turun. Kalau salafus saleh ya dengan Asy'ariyah metode salafus saleh menyatakan kita mengimani udah cukup, nggak tahu lagi, atau kita takwilin. Jadi ada dua cara. Kita mengimani dah begitu aja, kita nggak bertanya dan nggak tahu apa-apa selain kabar dari Rasulullah. Yang kedua, kita mentakwilkan ya bahwasannya yang turun adalah rahmat Allah. Kenapa? Karena hal ini bertentangan dengan ayat yang lain yang menyatakan kalau Allah itu nggak serupa sama makhluknya. Yang kedua, secara akal tertolak. Jadi secara syariat, dalil Al-Quran dan hadis tertolak, secara akal juga tertolak.
Nah, akhirnya ditakwilkan, oh maksud turun di sini turun rahmatnya. Tapi Asy'ariyah tidak pernah mengklaim makna terbenarnya adalah takwil. Takwil itu biar orang-orang enggak memahami yang salah. Allah kayak turun manusia begitu. Biar orang otaknya enggak ke situ ditakwilin. Takwil itu hanya untuk belokin, biar orang nggak ke makna yang salah. Itu intinya. Jangan sampai kita membayangkan Allah turun kayak turun dari tangga. Nauzubillah, itu nggak ada salafus saleh yang menyatakan begitu. Nauzubillah. Jadi biar nggak paham begitu, orang awam yang nggak kuat dibelokin. Oh, maknanya Allah rahmatnya yang turun. Nah, itu metode ahlus sunnah wal jamaah. Yang itu sudah diaminkan oleh para ulama ratusan tahun. Kalau Ibnu Taimiyah menyatakan ya turun-turun. Turunnya gimana? Pokoknya turun, bukan seperti turun. Gimana? Pokoknya turun. Makanya ada nanti kaum dari pengikutnya Ibnu Taimiyah yang dia kekeh bumi itu datar. Muncul dari sini. Kenapa? Karena kalau nanti buminya bulat, bumi berputar, kapan naiknya? Kan pertanyaannya begitu. Akhirnya terpaksa mau ngakuin enggak, bumi itu datar. Jadi siang-siang aja, malam-malam aja. Kepaksa begitu. Ada yang sampai begitu. Nah, ini ijtihadnya Ibnu Taimiyah menyatakan ini loh ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kemudian menyatakan Allah bersemayam di atas arsy. Ya udah bersemayam, tidak seperti bersemayam. Makanya kan ada seorang pendakwah, mohon maaf Bapak-bapak, ini masih yang tersisa. Tidak apa-apa, saya harus direkam ini ya biar paham. Jadi dinyatakan ya Allah Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas ars. Kalau diterjemahannya begitu. Ya, ada seorang pendakwah bilang, ya udah Allah bersemayam di atas ars. Ini suratnya jelas ini. Sebab kalau dinyatakan Allah di mana-mana nggak tepat. Pertanyaannya, ayat lain di dalam surat Al-Hadid menyatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Di ayat lain di surat Qaf dinyatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada kalian daripada urat leher. Di ayat lain dinyatakan wa huwal qahiru fauqa ibadih. Allah itu maha berkuasa di atas hambanya. Kamu bagaimana memahami? Katanya di atas aras Allah dengan zatnya. Di sisi lain Allah katanya bersama kita. Jadi bagaimana dong nabrak? Si pendai ini bilang kalau di mana-mana dibilang Allah itu nggak tepat, tapi surat Al-Hadid mengabarkan itu. Jadi bagaimana dong? Nah, berarti yang di sini bukan Al-Qur'annya yang salah, pemahaman dia yang salah. Al-Qur'an nggak pernah salah, tapi pemahaman dia yang gegabah membuatnya salah memahami. Maka kita bilang yang dimaksud semayam di sini istiwa itu punya banyak makna. Makna pertama ada makna duduk. Makna kedua ada makna menguasai. Makna ketiga ada makna dua deh kita ini. Pertama maknanya duduk, yang kedua menguasai. Kalau diartikan istiwa duduk nggak mungkin. Kenapa? Karena bertentangan sama ayat yang lain. Berarti bisa diartikan menguasai. Maksudnya Allah menguasai alam semesta. Ars ini sebagai alam yang paling besar. Jadi ini gaya bahasa sindiran. Atau kita menyatakan ya kita beriman sebagaimana mestinya, tapi kita nggak menyatakan Allah itu duduk di atas ars. Kenapa? Karena kalau dibilang begini nentang ayat yang lain, nggak bisa. Nah, ini yang harus kita pahami. Bahkan sekarang itu yang jadi masalah adalah ketika yang menjadi ukuran orang itu muslim apa enggak bukan lagi syahadat, tapi ukurannya adalah Allah di mana. Ukurannya jadi begitu, bayangin. Zaman dulu Nabi itu kalau mau masuk Islam, orang-orang masuk Islam syahadat. Zaman sekarang mau dilihat Islam itu apa enggak, ditanya Allah ada di mana. Kalau dibilang duduk di atas ars, oh ya kamu muslim yang benar. Bayangin sampai segitunya. Nah, ini yang pertama kali adalah dari masanya Ibnu Taimiyah baru. Kemudian Ibnu Taimiyah membuat istilah baru dari Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan pemahaman dia. Kemudian dibilang inilah salafus soleh. Jadi ada dua nih istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Istilah yang lama yang sudah diaminkan mayoritas ulama sama istilah baru yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah dan setelahnya. Kemudian ya,
pendapat Ibnu Taimiyah dimasyhurkan kembali pada munculnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi Ibnu Taimiyah setelah wafat udah tuh adem, nggak ada lagi kembali istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ke istilah yang lama. Ya, kemudian pada masa munculnya Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Muhammad bin Saud dimunculkan kembali. Yang mereka pada waktu itu sebagaimana para sejarawan menyatakan memberontak Turki Utsmani. Ini realita, real fakta. Bahkan banyak fatwa yang ada sampai sekarang dari negeri Saudi Arabia masih banyak ulama yang menyatakan Turki Utsmani sebagai negara bid'ah dan syirik. Itu ada ininya. Silahkan cari di Google ya, banyak. Jadi ini dimunculkan kembali. Maka hasilnya sekarang ada dua penamaan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama yang dibawa oleh mayoritas ulama, yang kedua yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah. Nah sekarang bagaimana kita hendaknya bersikap? Boleh nggak kita seperti yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah atau oleh mayoritas ulama? Saya sarankan berpeganglah ke pendapat mayoritas ulama. Kenapa? Karena lebih selamat. Saya tidak menyatakan Ibnu Taimiyah sebagai ahli bid'ah ataupun keluar dari Islam. Enggak, beliau itu ulama besar. Beliau itu banyak pendapat-pendapatnya yang brilian. Contohnya apa? Dalam permasalahan cerai. Nah, kata mayoritas ulama 4 mazhab, kalau ada orang bilang ke istrinya, kamu cerai 3 kali, itu udah talak 3. Kata Ibnu Taimiyah, enggak, itu baru sekali, belum cerai. Dan ternyata di zaman sekarang yang cocok pendapatnya dipakai itu pendapatnya Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena zaman sekarang banyak sekali orang yang gampang mudah bilang cerai. Kalau dipakai pendapat mayoritas ulama, maka ada banyak anak terlantar, keluarga yang hancur. Nah ini pendapat briliannya Ibnu Taimiyah. Dan ini dipakai oleh Dewan Fatwa Mesir. Jadi kita katakan Ibnu Taimiyah banyak kebaikannya, banyak ilmunya, luas ilmunya, kebaikannya tidak terhingga. Di dalam bidang akidah tidak bisa diterima. Tetapi dalam bidang yang lain bisa diterima. Kenapa tidak bisa diterima? Karena kita berpegangan kepada pendapat yang mayoritas dari ulama, bukan dari orang awam. Bedakan antara pendapat mayoritas orang awam dengan pendapat mayoritas ulama. Kalau ulama kan ada dasarnya, diuji. Ya kayak misalnya kita lagi mau berobat, 90% dokter ngomong A, ada 10% dokter ngomong B. Kan yang indikasi terbesar yang benar itu kan sama yang banyak, karena dia udah diteliti, udah didebatkan, udah dibuat buku, ya berarti indikasinya yang terbanyaklah yang benar. Begitu juga dalam permasalahan ini, mayoritas ulama dengan imam metodenya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, inilah yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah sepanjang berabad-abad. Maka lebih amannya kita memakai pendapat yang mayoritas ulama. Itulah yang bisa saya sampaikan. Yang benar hanyalah dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wa minallahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan adalah yang bid'ah dolalah itu contohnya seperti apa? Terima kasih. Langsung saja, tadi agama Nabi Ibrahim sama agama Nabi Muhammad sama enggak? Jadi Pak, pertama agama, kalau disebut agama di dalam Al-Quran itu cuma satu, Islam. Selain Islam, Al-Quran nggak mengakui. Buktinya apa? Di dalam surat Al-Imran, Inna dina indallahil Islam. Jadi agama itu hanyalah Islam. Jadi kan kalau kita bilang agama hanyalah Islam, berarti selain Islam bukan agama. Makanya ada yang mentakutkan kemudian agama yang diridhoi. Berarti yang di luar Islam juga agama, tapi yang diridhoi. Tapi kalau dari zahir teksnya, agama itu Islam. Makanya selain Islam berarti nggak terhitung agama yang sempurna. Nah, artinya dengan begitu, agama yang dibawa para nabi itu satu, yaitu Islam. Tapi Islam ini punya dua artian. Artian akidah sama artian syariat. Syariat itu aturan kehidupan. Kalau dalam artian akidah,
Allah itu esa, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad enggak beda satupun, semuanya la ilaha illallah. Jadi agama Nabi Muhammad persisnya di bawah Nabi Adam, ya persis tauhid. Yang bedanya di mana? Yang bedanya dalam aturan syariat. Misalnya dulu zamannya Nabi Adam, adik kakak boleh menikah, ya, tapi dengan syarat bukan satu alumni lah. Kan Nabi Sayyidah Hawa kalau lahir itu kembar biasa, cowok cewek. Ya ini cowok cewek gak boleh nikah, tapi lahir lagi Sayyidah Hawa cowok cewek lagi, nah baru dia boleh nikah silang. Itu zaman Nabi Adam boleh, syariatnya begitu. Yang pertama kali menerima syariat diharamkannya nikah begitu siapa? Nabi Nuh alaihi salam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi Musa, kalau orang mau tobat syariatnya bunuh diri. Di dalam surat Al-Baqarah, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum. Bunuhlah diri kalian karena itu yang baik bagi kalian. Nah, jadi bunuh diri itu kalau dia mau tobat. Zaman Nabi Musa, zaman Nabi Muhammad syariatnya cukup beristighfar dengan sungguh-sungguh, maka dia sudah terhitung bertobat dimanapun berada. Jadi kalau dibilang sama gak ajaran Nabi Muhammad dengan sebelumnya, sama dari segi akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, gak ada yang beda. Makanya hanifan muslimah. Tapi dari segi aturan syariat berbeda-beda. Nah itu pertama. Yang kedua, bagaimana sih kita sering mendengar bid'ah dolalah dengan bid'ah hasanah, dan contoh bid'ah dolalah itu apa? Kalau yang hasanah kan udah banyak. Bilang ini hasanah, ini hasanah, ini hasanah, yang dolalah bagaimana dong? Nah, sebelumnya begini Bapak, saya mau kasih pemahaman ya. Ini masih direkam nggak Pak? Masih kan? Maksudnya biar yang dengarnya banyak. Jadi di dalam hadis kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Setiap yang sesat di neraka, maka setiap bid'ah itu di neraka. Redaksinya begitu hadisnya. Kan ada kata semua, berarti semua dong gak ada beda, betul. Tapi lagi-lagi jangan pahami dari satu hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah dalam Sahih Muslim menyatakan, man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang berbuat bid'ah di dalam agama kami, malaisa minhu, yang gak ada dasarnya, maka dia tertolak. Nah, sekarang kita paham. Berarti dengan hadisnya yang pertama, bid'ah itu mau bid'ah dunia, mau bid'ah akhirat, semuanya sesat. Maka di sini Rasulullah butuh menjelaskan lagi bahwasannya bid'ah yang dimaksudkan bid'ah dalam agama. Bid'ah dalam dunia nggak apa-apa nih, laptop nggak ada masalah, jam, handphone nggak ada masalah, itu bid'ah dunia. Makanya Rasulullah bilang, man ahdasa fi amrina, di dalam agama kami, di dalam urusan kami. Berarti yang nggak ada di dalam agama kami nggak ada istilah bid'ah. Boleh. Berarti itu satu poinnya di dalam hadis Sayyidah Aisyah. Kemudian bilang lagi, ma laisa minhu, yang nggak ada dasarnya. Nah, maka dia tertolak. Ini lihat redaksinya, yang gak ada dasarnya tertolak. Berarti secara mafhum, namanya dalam ilmu ushul fikih, kalau dia ada dasarnya tidak tertolak. Sekali lagi Sayyidah Aisyah bilang kalau gak ada dasarnya tertolak. Berarti yang kita pahami, kalau ada dasarnya dia gak tertolak. Artinya perbuatan bid'ah di dalam agama yang masih ada dasarnya di dalam agama, dia tidak tertolak. Inilah pijakan dasar dari para ulama yang kemudian membagi di dalam bid'ah agama, ada yang dolalah, ada yang hasanah. Yang gak ada sumbernya sama sekali di dalam agama itu dolalah. Yang masih ada sangkut pautnya sama agama itu hasanah. Misal dolalah apa? Misal dolalah kita mau beribadah gak ada sangkut pautnya sama agama. Contohnya tadi, sholat itu nggak wajib 5 waktu, tapi sholat pagi dan sore. Ini diucapkan oleh seorang tokoh medsos di TV waktu itu. Jadi sholat itu cuma pagi dan petang. Nah inilah yang disebut dengan bid'atun dolalah. Dan yang dolalah sesat itu di neraka. Maka orang yang ngomong gini masuk neraka. Dia menyatakan sholat itu bukan 5 waktu, tapi pagi
bersyukurnya itu naruh untuk pohon. Ya, bagaimana bersyukur pada Allah tapi naruh nasi untuk pohon kan nggak bisa makan, meninggal, nasi itu dibagi ke anak yatim, itu baru bersyukur. Jadi itu contoh daripada bid'ah dhalalah. Ya Pak, ya mudah-mudahan bisa kita. Terima kasih Ustaz. Baik, ada lagi? Baik, kita teruskan dengan bacaan hamdalah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.